Baik, selamat datang di mata kuliah Metodologi Penelitian, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan mengenai teknik penulisan karya tulis ilmiah. Oke, yang pertama yaitu mengenai jenis-jenis tulisan. Jenis-jenis tulisan ini dapat berupa tulisan yang fiksi ataupun tulisan non-fiksi. Untuk tulisan yang fiksi berarti adalah tulisan hasil imajinasi atau non-nyata. Kemudian untuk tulisan non-fiksi adalah tulisan hasil kejadian yang nyata yang dituliskan dalam sebuah karya. Gitu. Jenis-jenis tulisan non-fiksi itu ada tulisan yang berupa karya ilmiah, kemudian tulisan yang populer, ataupun ilmiah yang populer. Kemudian tulisan ilmiah atau karya tulis ilmiah itu bisa berupa artikel ilmiah, kemudian bisa berupa laporan hasil penelitian, kemudian dapat berupa buku, kemudian dapat berupa skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, biasanya untuk skripsi adalah untuk yang jenjang S1 atau karya tulis dari mahasiswa S1, kemudian tesis adalah hasil karya tulis ilmiah untuk mahasiswa S2, kemudian disertasi adalah hasil karya tulis ilmiah untuk mahasiswa S3. Nah, untuk artikel ilmiah sendiri itu merupakan dapat berupa dari hasil penelitian yang kemudian dilaporkan atau berupa artikel review. Nah, artikel review ini berarti hasil kompilasi dari artikel-artikel yang sebelumnya yang sudah pernah dipublikasi, kemudian dikompilasi menjadi sebuah artikel yang baru yang dipublikasi. Oke, berikutnya mengenai definisi karya tulis ilmiah. Nah, menurut Pande di tahun 2021 bahwa karya tulis ilmiah itu adalah a scientific paper atau berupa tulisan sains yang ditulis atau dipublikasi hasil dari penelitian yang original, kemudian disampaikan dalam bentuk yang jelas, kemudian simple dan well-ordered communication atau disampaikan dengan cara baik sehingga pesan yang disampaikan melalui karya tulis ilmiah itu dapat ditangkap oleh pembaca atau ide yang disampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik dan diterima oleh pembaca. Kemudian, menurut Eko Susilo tahun 1995 bahwa tulisan ilmiah adalah tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, kemudian peninjauan, penelitian dalam bidang ilmu tertentu, kemudian disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa atau dengan bahasa yang baik, kemudian dan di isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Berikutnya mengenai ketentuan karya ilmiah itu berupa gagasan kreatif, solusi dari suatu permasalahan yang ada di lingkungan atau di lingkungan sekitar dari si penulis. Kemudian hasil pemikiran secara divergen, kemudian terbuka dan bersifat komprehensif. Kemudian ketentuan berikutnya yaitu hasil riset terapan, kemudian uji coba di laboratorium atau kajian pustaka dari referensi ilmiah. Kemudian didukung oleh data dan atau informasi yang relevan, kemudian datanya harus valid dan cukup dari referensi ilmiah. Kemudian karya tulis ilmiah itu rancangan dari penulisan secara sistematis, kemudian berisi unsur-unsur identifikasi masalah yang mutakhir, kemudian rancangan dan implementasinya harus solutif, kemudian simpulan dan rekomendasi. Nah, karya ketentuan berikutnya, karya itu harus berupa asli atau bukan cipratan dan belum pernah dipublikasi. Apabila dia ketahuan publikasi, berarti dia tidak bisa mendapatkan sanksi. Nah, biasanya karya asli itu harus dicek dulu plagiasinya, apakah dia plagiasi atau tidak. Kemudian ciri-ciri yang menandai tulisan ilmiah itu pasti bersifat logis, kemudian disusun secara sistematis, kemudian bersifat objektif, tidak subjektif terhadap sesuatu atau golongan, kemudian diselesaikan secara tuntas, kemudian kebenarannya harus teruji, dan tata tulisannya harus sesuai dengan EYD. Kemudian bentuk-bentuk karya ilmiah, nah itu karya ilmiah murni itu dapat dibedakan berdasarkan tingkat akademisnya menjadi 5 macam, yaitu ada yang namanya proposal penelitian atau rancangan penelitian sebelum dilakukan penelitian atau biasanya berupa proposal.
kemudian laporan setelah melakukan penelitian, kemudian makalah atau paper hasilnya berupa publikasi, atau berupa kalau sudah selesai dalam bentuk suatu karya ilmiah dapat berupa skripsi, tesis, ataupun disertasi. Kemudian karya ilmiah populer ini dapat digolongkan dalam beberapa jenis penyajiannya, misalkan berupa artikel atau esai, kemudian tajuk rencana, pikiran pembaca, ulasan, berita ringan, feature, resensi, dan opini. Biasanya disampaikan dalam media massa, ataupun media cetak, ataupun media elektronik. Nah, berikutnya mengenai format karya tulis ilmiah. Biasanya untuk format karya tulis ilmiah yang baku itu biasanya berisi pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Di bagian pendahuluan ini biasanya berisi latar belakang, kemudian permasalahan yang dikaji, tujuannya seperti apa, manfaatnya nanti ke depannya seperti apa. Kemudian untuk cendekian pustaka ini berarti berupa referensi-referensi hasil tinjauan pustaka yang berkaitan langsung dengan topik yang akan diteliti. Kemudian yang ketiga, bagian metode penelitian biasanya berupa diagram alir penelitian, kemudian data informasi yang diperlukan seperti apa, kemudian teknik pengumpulannya data seperti apa, dan analisis datanya seperti apa. Kemudian bab keempat biasanya berupa hasil dan pembahasan, hasilnya seperti apa, kemudian dibahas secara rinci dan detail. Kemudian yang kelima adalah bagian simpulan dan saran, dan keempat adalah daftar pustaka yang dipakai. Nah, berikut ini adalah aktivitas proses penulisan, ya terbagi dalam 3 tahapan. Yang pertama yaitu pra penulis, yaitu yang pertama memilih topik, kemudian mempertimbangkan tujuan dan sasaran pembaca, kemudian memperoleh ide-ide, kemudian menjelaskan apakah tujuan menulisnya ini seperti apa, kemudian mengapa dia menulis topik ini, kemudian dalam rangka apa penulis tersebut menulis. Kemudian yang kedua adalah penulisan, yaitu mengekspresikan ide-idenya ke dalam tulisan, kemudian mulai menulis, ide-idenya ini bersifatnya tentatif, kemudian kemampuannya ditekankan pada mengungkapkan ide dan gagasan dengan memperhatikan diksi, kalimat, paragraf, ejaan, dan tanda baca harus benar, sehingga orang yang membaca itu bisa menangkap dengan jelas. Kemudian pasca penulisan, ini adalah bagian untuk menyunting dan merevisi hasil yang ditulis. Nah, penyuntingan ini adalah pemeriksaan atau perbaikan unsur mekanik karangan seperti ejaannya, penerapan tanda baca, diksi, pembuatan kalimat, pembuatan alinea, kemudian gaya bahasanya, bagaimana cara menuliskan kepustakaannya, kemudian konvensi penulisan lainnya. Kemudian ada pun revisi, ini lebih mengarah ke perbaikan atau pemeriksaan isi substansi atau tulisan. Jadi penyuntingan merupakan kegiatan merevisi atau memperbaiki tulisan yang dilakukan, di mana penyuntingan ini meliputi perbaikan unsur mekanik dan isi atau substansi. Biasanya pasca penulisan ini setelah bisa dilakukan setelah melakukan ujian proposal ataupun hasil setelah penelitian laporan akhirnya disampaikan atau ujian akhirnya disampaikan. Oke, kita bahas dulu mengenai bab bagian pendahuluan, di mana biasanya bab 1 ini berisi latar belakang atau justifikasi ilmiah dari permasalahan yang akan diteliti. Kemudian memberi paparan fenomena yang nyata yang ditemui oleh penulis, ataupun peneliti, ataupun publikasi yang pernah dilakukan sebelumnya terkait fenomena yang akan dikaji, serta bisa menyampaikan kesenjangan yang terjadi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang seharusnya menurut kajian peneliti. Kemudian cantumkan juga tujuan khusus dan manfaat keutamaan tulisan Anda, kemudian temuan yang ditargetkan. Kemudian kontribusi terhadap ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu pengusul atau luaran yang diharapkan. Nah, biasanya penelitian ini harus bermanfaat. Nah, biasanya kontribusinya hasil tulisan ini seperti apa, itu perlu diungkapkan atau dituliskan dalam bagian pendahuluan. Nah, untuk berikutnya mengenai mencari masalah untuk penulisan karya tulis ilmiah di bagian pendahuluan. Ini merupakan kunci keberhasilan suatu tulisan ilmiah. Jadi, harus mencari masalah. Dan biasanya masalah ini tidak disamakan dengan judul. Jadi, antara masalah dengan judul ini berbeda. Kemudian masalah ini merupakan inti persoalan yang tersirat dalam judul tulisan ilmiah. Jadi misalkan judul,
Kemudian masalahnya itu sudah tersirat dalam judul tersebut. Biasanya ini berupa pertanyaan atau pernyataan yang diajukan untuk dicari jawabannya. Biasanya masalah atau rumusan masalah di bagian pendahuluan itu biasanya berupa pertanyaan. Kemudian pertanyaan ini diajukan untuk dicari jawabannya nanti untuk hasil penelitian di metode. Kemudian dapat berupa hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Nah, biasanya masalah ini solusinya sudah pernah ada. Misalkan ada permasalahan, suatu permasalahan, kemudian ada beberapa solusi yang sudah pernah disampaikan atau dipublikasikan. Nah, di sini Anda dituntut mencari sebuah ide untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan yang sudah permasalahan di luar dari solusi yang sudah pernah ditawarkan. Nah, berikutnya mengenai diagram tata cara penulisan ilmiah, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Ini biasanya menjelaskan apa, mengapa, dan pentingnya topik atau judul karya ilmiah yang saudara pilih untuk dilakukan penelitian. Kemudian dilakukan identifikasi masalah. Ini berisi kemungkinan-kemungkinan masalah yang timbul dari tema atau topik karya ilmiah yang Anda pilih. Kemudian pembatasan masalah biasanya menetapkan memilih masalah dari kemungkinan yang ada disertai argumentasi. Jadi permasalahannya agar tidak melebar kemana-mana, jadi harus ada gunakan boleh dilakukan pembatasan masalah. Kemudian dilakukan perumusan masalah. Ini mengembangkan pertanyaan-pertanyaan atau perumusan masalah biasanya berupa pertanyaan yang bersumber dari masalah yang telah dipilih. Kemudian menentukan tujuan dan manfaat karya ilmiah, ini merumuskan tujuan yang konsisten dengan masalah pada karya tulis ilmiah yang serta manfaatnya seperti apa. Kemudian indikator masalah atau indikator masalah ini cukup penting dan menarik minat untuk dikaji dan dianalisis. Berarti kalau misalkan suatu masalah itu bisa diangkat, itu apabila cukup penting dan menarik minat untuk dikaji. Kemudian masih ada dalam jangkauan penulis, artinya pengetahuan dan ekonomi, artinya penulis atau peneliti ini harus bisa mengetahui seberapa kemampuan penulis atau self reminder untuk mengetahui seberapa jangkauan penulis untuk melakukan penelitian. Kemudian belum terpecahkan seluruhnya atau sebagian, jadi masih ada bagian-bagian atau kesempatan yang bisa dieksplor lebih dalam. Kemudian mengungkap masalah dengan bahasa yang ringkas, kemudian harus original, aktual, dan faktual, kemudian bernilai, serta menyangkut kepentingan umum dan kebutuhan utama. Biasanya indikator masalah ini biasanya berupa menyangkut kepentingan umum serta kebutuhan utama. Kemudian untuk memilih judul yang tepat itu dinyatakan berupa proposisi, bukan berupa kalimat. Kemudian memberikan gambaran yang ringkas, tepat, dan jelas tentang gagasan yang ditulis. Kemudian membuat pembaca itu tertarik untuk mengetahui isi tulisan. Jadi dengan tulisan itu akan menimbulkan suatu pertanyaan atau rasa penasaran dari penulis ketika pembaca ketika membaca judul. Kemudian mudah diingat dan memancing perhatian. Kemudian usahakan tidak mengandung singkatan ataupun rumus, ini sebaiknya dihindari. Kemudian judul yang baik ini dibatasi tidak lebih dari 12 kata selain kata sambung, misalkan dan, atau, pada, itu tidak diikutkan dalam 12 kata dari judul ini. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka, ini merupakan uraikan, perlu diuraikan hasil temuan penulis atau peneliti yang diperoleh dari pustaka acuan serta menjadi landasan disusunnya proposal. Kemudian tujuan pustaka ini bukan sekedar kumpulan teori, melainkan berupa rangkaian hasil yang sudah dikenali melalui beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu peristiwa ilmiah dari suatu topik ilmiah yang akan dikaji. Jadi bukan berupa kumpulan teori saja, tapi berupa hasil yang sudah dikenali beberapa alur pikir oleh peneliti sebelumnya. Itu bisa dituliskan di bagian tinjauan pustaka. Kemudian bab 3 metodologi penelitian, ini perlu mengungkapkan metode penelitian atau pelaksanaan kegiatan yang akan diterapkan, kemudian tahapan penelitian pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan,
prosedur penelitian atau pelaksana kegiatan, kemudian luaran dan indikator capaian yang terukur di setiap tahapan, kemudian teknik pengumpulan data, analisis data, cara penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian atau pelaksanaan kegiatan. Kemudian bagi yang menggunakan metode survei agar melampirkan kuesioner lengkap sebagai lampiran. Jadi hasil kuesioner itu perlu dilampirkan. Kemudian perlu dituliskan jenis riset empirik atau non-empirik dari penelitian yang akan dilakukan. Kemudian biasanya metode penelitian ini berupa bahan atau suatu cara untuk yang penelitian eksperimental. Kemudian perlu dicantumkan waktu dan tempat, kemudian bila perlu, kemudian ada bahannya, kemudian cara kerja termasuk analisis data. Nah, kemudian selanjutnya hasil dan pembahasan, ini merupakan jantung atau inti dari suatu artikel ilmiah atau karya tulis ilmiah. Biasanya ini memberikan mutu informasi yang terjaring serta ketajaman analisis. Kemudian bantu untuk memberikan ketajaman itu perlu dibantu dengan tabel atau grafik. Kemudian jangan lebih banyak hasil daripada pembahasan. Jadi lebih banyak pembahasannya daripada hasilnya. Jangan dituliskan hasilnya tapi pembahasannya sedikit. Data-datanya yang ditampilkan tapi pembahasannya sedikit. Justru yang semakin baik itu adalah yang pembahasannya komprehensif dan sistematis. Kemudian jangan hanya membahas hasil analisis statistik, jangan hanya membaca data. Jadi pembahasan itu tidak boleh hanya membaca pembahasan, tapi kemukakan kenapa datanya seperti ini, kenapa fenomena yang ditemukan seperti ini, kemudian kaitkan dengan teori yang ada di kajian pustaka. Jadi pembahasan lebih komprehensif. Kemudian hasil dan pembahasan untuk kiatnya itu kemukakan hasil dan data, kemudian bahas hasil secara ilmiah, dan konfirmasi dengan hasil analisis statistik. Kemudian dari hasil pembahasan ini ditarik untuk mengambil suatu kesimpulan. Kemudian perlu kembali keterkaitan atau sinkronisasi antara judul, latar belakang, permasalahan, tujuan, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh. Jadi itu harus ada benang merahnya. Kesemuanya harus bisa ditarik benang merahnya. Antara tadi judul, latar belakang, tujuan, hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan. Itu harus selaras. Kemudian bagian simpulan dan saran, ini simpulan hendaknya singkat, kemudian padat, namun penuh arti serta informatif. Kemudian sistematikanya disesuaikan dengan sistematika pembahasan hasil penelitian. Kemudian simpulnya ini jangan mengulang data yang sudah dikemukakan dalam hasil dan pembahasan. Jadi simpulkan itu bukan hasil data ini misalkan ditemukan suatu kejadian A, jangan disampaikan mentah-mentah kejadian, tapi perlu disimpulkan kenapa bisa terjadi kejadian A. Kemudian sajikan dalam bentuk kalimat, kemudian jangan urutan bernomor. Jadi kesimpulan itu tidak berupa kalimat 1, 2, dan seterusnya, tapi berupa kalimat kesimpulan. Kemudian saran itu tidak selalu harus ada apabila memang penelitiannya tidak sudah selesai dan didapatkan suatu kesimpulan. Kemudian saran dapat dikemukakan apabila ada temuan yang signifikan yang diyakini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat jika diterapkan atau dari pembaca. Kemudian saran dapat berupa rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Jadi misalkan saran ini biasanya penelitiannya ditemukan suatu fenomena tertentu yang bisa menjadi penelitian berikutnya, itu bisa direkomendasikan melalui saran. Kemudian yang terakhir mengenai daftar pustaka, ini biasanya merupakan bagian pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari penulis atau penulis sendiri yang telah direkomendasikan. Kemudian tujuan penggunaan kutipan sumber dalam penelitian yaitu menegaskan isi uraian, kemudian membuktikan kebenaran dari pernyataan yang dibuat penulis, mengetahui materi dan teori yang digunakan penulis, mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan, menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas, mencegah plagiasi atau unsur plagiasi. Kemudian daftar pustaka ini disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, ini menurut Harvard Style, jadi ada beberapa sistematika penulisan daftar pustaka dengan urutan abjad, nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Kemudian biasanya daftar pustaka ini ditulis dengan jarak 1 spasi, kemudian antara
pustaka satu dengan pustaka berikutnya itu ada jaraknya lagi. Kemudian hanya pustaka yang dikutip dalam proposal yang dicantumkan dalam daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu harus semuanya tercantum dalam isi tulisan. Jangan mencantumkan daftar pustaka yang tidak ada dalam kutipan, atau misalnya ada kutipan tapi tidak ada daftar pustakanya, atau daftar pustaka ada daftar pustakanya tapi tidak dikutip. Nah, itu harus dihindari. Kemudian daftar pustaka ini harus memasukkan semua pustaka yang dirujuk atau dikutip dalam tulisan. Kemudian pustaka yang dimasukkan dalam daftar hanya yang dirujuk atau dikutip. Kemudian kebaharuannya itu harus 80% harus berumur, atau daftar pustakanya itu harus kurang dari 10 tahun. Kemudian rujukan primernya itu harus lebih dari 80%. Kemudian tata penulisan itu harus konsisten dan ikuti panduan. Nah, ini ada beberapa sistem penulisan daftar pustaka, ada yang menurut Harvard ataupun Vancouver. Nah, untuk sistem Harvard, ini cara penulisan kutipannya, ini disebut juga sebagai sistem pengarang tahun atau author date system, di mana kutipan dalam naskah ini dinyatakan dalam bentuk nama pengarang. Jadi, nama pengarang ini berupa nama keluarga atau family name atau nama belakang, dan tahun terbit dokumen. Nah, biasanya, bagaimana kalau misalkan tidak ada nama family name? Biasanya dituliskan cukup dengan satu nama saja. Kemudian cara penulisannya ada dua macam. Keduanya ditempatkan dalam tanda kurung, kemudian hanya tahun terbit yang ditempatkan dalam tanda kurung. Jadi dalam suatu kutipan, rujukan daftar pustaka yang di dalam naskah, ini bisa berupa nama dan tahunnya itu dalam kurung, atau hanya tahunnya saja yang dalam kurung. Nah, contohnya ini. Ini nama dan tahunnya ini dituliskan dalam tanda kurung. Sementara yang kedua, ini yang tanda kurung adalah bagian tahunnya saja. Ini yang penulisan itu sistem Harvard. Kemudian cara penulisan daftar pustaka di Harvard, di daftar pustaka, ini penulisannya disusun sesuai dengan urutan abjad nama dari keluarga pengarang. Jadi nama keluarga atau family name. Biasanya nama belakang dari pengarang. Nah, kalau di Indonesia kan namanya biasanya bukan nama keluarga atau family name, tidak ada nama family name. Jadi biasanya dituliskan adalah nama apabila dia terdiri dari tiga suku kata, berarti kata yang terakhir, kemudian yang kedua berarti yang dua. Kalau misalkan yang cuma ada satu, berarti itu yang dituliskan sebagai nama pengarangnya. Kemudian urutan data bibliografi dalam data pustaka adalah biasanya nama pengarang, kemudian tahun terbit, judulnya, kemudian informasi yang dianggap perlu. Kemudian jenis dokumen yang berbeda, penulisan pustakanya juga berbeda. Jadi antara pustaka berupa artikel atau buku itu penulisannya berbeda. Ini contohnya misalkan metode sistem penulisan daftar pustaka sistem Harvard biasanya adalah nama, kemudian tahun dalam kurung, kemudian judulnya, kemudian nama jurnalnya, kemudian keterangan volume dan halamannya. Kemudian apabila dia berupa buku, biasanya dituliskan tahun, kemudian judulnya biasanya, kemudian nama penerbit dan kota penerbit. Kemudian sistem font cover, cara penulisan kutipannya ini disebut juga dengan sistem numerik atau sistem urutan. Nah, biasanya dituliskan dalam urutan angka. Jadi misalkan meskipun namanya huruf ajamnya berbeda-beda, tapi penulisannya berdasarkan nomor urutan, menggunakan nama urutan angka. Jadi sesuai dengan yang dikutip lebih dahulu. Nah, kutipan dalam naskah ini dicantumkan dalam bentuk nomor, angka Arab yang ditempatkan di dalam tanda kurung atau di atas garis atau superscript. Kemudian jika ada lebih satu kutipan untuk satu pernyataan, nomor kutipan yang tidak berurutan dipisahkan dengan tanda koma tanpa spasi. Kemudian nomor kutipan atau rujukan yang berurutan lebih dari dua nomor cukup menuliskan nomor awal dan nomor akhir kutipan. Jadi misalkan yang dirujuk adalah 1, 2, 3, 4, berarti yang dituliskan cukup 1 strip 4, tidak perlu 1,2, 3, 4. Cukup menuliskan nomor awal dan nomor akhir kutipan dan dipisahkan dengan tanda penghubung. Kemudian jika hanya ada dua nomor, cukup dipisahkan dengan tanda koma. Nah, contohnya misalkan ini ada judul, kemudian referensinya misalkan nomor 10,
sampai dengan 13. Berarti ini referensi nomor 10, 11, 12, dan 13. Maka dituliskannya 10 tanda hubung 13. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, ini ada referensi nomor 1, 2, kemudian yang dipakai nomor 1, kemudian nomor 2, kemudian nomor 6, sampai 9. Berarti 6, 7, 8, 9. Begitu. Kemudian sistem font cover, cara penulisan daftar pustakanya, ini disusun berurutan sesuai dengan nomor kutipan dari rujukan. Kemudian sebagai sistem penulisan rujukan ilmiah, cara penulisan pustaka menurut sistem cover yang dimodifikasi. Kemudian jenis dokumen yang berbeda, penulisan pustakanya juga berbeda. Nah, ini contoh daftar pustaka sistem font cover. Biasanya ada nama, kemudian judul, baru tahun. Kemudian ini juga misalkan dalam berupa buku, ini ada nama pengarang, kemudian judul, tahunnya di bagian akhir. Kemudian yang ketiga contohnya ini penulisan tahunnya di bagian akhir. Oke, demikian tadi materi mengenai teknik penulisan karya tulis ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.